Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Lisna Septiani dari Prodi D3 Farmasi 4B. Di sini saya akan menjelaskan terkait data statistik apa saja dari jurnal yang saya ambil. Jurnal yang saya ambil yaitu berjudul Formulasi Gel Ekstrak Buah Tomat atau Solanum Lycoperdicum L dengan variasi konsentrasi HPMC serta uji fisiknya. Tabel 1 menunjukkan 3 variasi formulasi gel ekstrak buah tomat, yaitu F1, F2, dan F3, yang masing-masing mengandung 10% ekstrak buah tomat sebagai zat aktif. Perbedaan utama antar formulasi terletak pada konsentrasi HVMC yang berfungsi sebagai basis gel, yaitu sebesar 2% pada F1, 4% pada F2, dan 6% pada F3. Komponen lain seperti propylenglikol 10% sebagai humektan, etanol 96% atau 5% sebagai kosolven, serta metilparaben 0,02% dan propylengparaben 0,01% sebagai pengawet. Digunakan dalam jumlah yang sama pada semua formulasi. Aquades ditambahkan hingga mencapai total volume 100 ml. Variasi konsentrasi HVMC dilakukan untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap sifat fisik dan stabilitas sediaan gel. Pada tabel 2, tabel ini menunjukkan hasil proses ekstraksi dari Simplicia tomat. Berdasarkan hasil preparasi, dari 25 kg Simplicia basah tomat hanya diperoleh 686 gram Simplicia kering, yang artinya menunjukkan tingkat susut pengeringan sebesar 24,99%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar massa Simplicia basah terdiri dari air, yang umum terjadi pada buah-buahan seperti tomat. Kadar air Simplicia yang rendah yaitu 3,69% menunjukkan proses pengeringan berjalan optimal dan bahan sudah cukup stabil untuk disimpan dan diekstraksi. Rendaman ekstrak yang dihasilkan sebesar 7,617% tergolong cukup baik menunjukkan efektivitas metode ekstraksi yang digunakan. Kadar air ekstrak sebesar 7,23% mengindikasikan bahwa ekstrak masih mengandung sedikit air, namun masih dalam batas wajar untuk ekstrak kental. Karakteristik organoleptik seperti warna coklat kemerahan, bentuk, kental, dan aroma khas ekstrak menunjukkan bahwa senyawa aktif dalam buah tomat berhasil ditarik dan memberikan ciri khas pada ekstrak. Dalam tabel ketiga, jumlah sampel fitokimia terdapat 2 senyawa yang disaring, yaitu flavonoid dan lycopene. Reaktivitas positif, keduanya menunjukkan reaktivitas positif yang ditandai dengan perubahan warna spesifik dan simbol plus. Tingkat positif, 100% dari senyawa yang diuji menunjukkan hasil positif. Jenis data yang ditampilkan bersifat kualitatif bukan kuantitatif, karena tidak ada angka konsentrasi atau intensitas warna. Interpretasi warna, yaitu warna kuning mengindikasikan adanya flavonoid, warna merah jingga mengindikasikan keberadaan lycopene. Kesimpulan sederhana, ekstrak buah tomat positif mengandung flavonoid dan lycopene berdasarkan hasil screening fitokimia dengan reagen tertentu. Tabel keempat termasuk dalam data kuantitatif karena fokus utamanya adalah pada angka-angka terukur seperti pH, viskositas, daya sebar, dan daya lekat yang merupakan data kuantitatif numerik dan bisa dianalisis secara statistik. Tabel tersebut menunjukkan hasil evaluasi fisik gel ekstrak buah tomat dari 3 formula F1, F2, dan F3 dengan fokus pada beberapa parameter fisik dan organoleptik. Pada pH, ketiga formula berada dalam rentang pH yang sesuai 4,5 sampai 6,5. F3 memiliki pH tertentu 6,47 plus minus 0,20. F1 terendah 6,36 plus minus 0,02. Namun ketiganya masih memenuhi syarat. Viskositasnya meningkat dari F1 ke F3. F1 yaitu 223,33 plus minus 20,81 dpa. F3 526,66 plus minus 30,55 dpa, yang artinya F3 paling kental.
daya sebarnya menurun seiring peningkatan viskositas. F1 5,84 plus minus 0,0 cm, F3 4,23 plus minus 0,16 cm. Semakin tinggi viskositas, semakin kecil daya sebar. Daya lekatnya yaitu meningkat dari F1 ke F3. F1 yaitu 1,69 plus minus 0,13 detik, F3 6,84 plus minus 0,09 detik. Daya lekat F3 jauh lebih tinggi dan memenuhi syarat. Hedonik dan organoleptis, semua formula memiliki warna jingga, aroma khas tomat, dan tekstur yang semakin kental dari F1 ke F3. Nilai hedonik tertinggi untuk warna dan tekstur ada pada F3. Stabilitas dan homogenitas, ketiganya stabil dan homogen, sesuai standar. Iritasinya, tidak ada formula yang menyebabkan iritasi kulit. Kesimpulannya, secara statistik, F3 menunjukkan performa terbaik dari segi viskositas, daya lekat, dan daya hedonik, meskipun daya sebarnya lebih rendah.